pasti yang terbaik. From dust, and still you call my name. You lift me up, you satisfy my soul with goodness. How could I forget? Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul, forever.
dalam setiap pujian yang kami panjatkan. Dan biarlah hanya Tuhan yang disenangkan melalui setiap tubuh kami maupun melalui setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang lancarkan semuanya, dan biarlah hadirat Tuhan mengalir di mana kami berada. Biarlah sukacita dan sejahtera juga melimpah. Dan biarlah juga Tuhan yang memberkati juga nanti Pak Hendra yang akan menyampaikan firman-Mu untuk mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada setiap kami melalui Pak Hendra juga ya Bapak. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan juga yang memberkati. Dan kiranya juga kami serahkan ibadah kami dan juga semua yang belum hadir, kiranya juga Tuhan yang juga lawat mereka sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau melalui ibadah Zoom pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih. Kami serahkan semua tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, urapan baru terjadi. Haleluya, mari umatnya bersorak sembah Dia. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Minyak baru dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan berlimpah ruah di zaman akhir ini. Mari umatnya lebih lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, terima anggur baru, pengurapan baru, minyak baru, haleluya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sungguh nyata kuasanya bagi kita. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan,
Engkau kami tinggikan saat ini. Dan Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu penuhi kami, untuk kami menjadi pemuji penyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mari umatnya sama-sama puji Dia, katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya, haleluya. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Benar Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus untuk pengurapan-Mu bagi kami. Roh Kudus yang mengurapi kami, bekerja dalam kehidupan kami, membawa kami menjadi umat memuji penyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari umatnya lebih lagi kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu, urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu, urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
kami tinggikan alasan dan namamu yang baik. Segala puji hormat kemuliaan kebesaran mari umatnya semuanya tinggikan Aywal dearas baik Surabaya Imerta Borsesi kau trevior sungguh tiada yang seperti Engkau kami sungguh merasakan sukacita saat kami memuji, menyembah, meninggikan, muliakan, agungkan nama-Mu. Terimalah segala puji, hormat, kemuliaan dari umat-Mu saat ini Tuhan. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu, oh Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, serukan Roh Kudus, ini hamba-Mu, haleluya, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, haleluya, penuhi hamba-Mu, terima kasih. Patakaya Shandarabaya Syakaralabaya. Sungguh kami ucap syukur, ya Aba ya Bapa, Roh Kudus Engkau berikan bagi kami, sehingga menjadi penolong, penghibur, penguat, penasehat yang ajaib bagi kami, bahkan di saat badai kehidupan menerpa kami, ada Roh Kudus yang menguatkan, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Haleluya. Dan Roh Kudus itu juga menginsapkan dunia akan dosa, akan jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus Yesus. Biar saat ini kami buka hati kami mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Siapakah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini, yaitu Roh Kudus? Biarlah kami buka hati kami, pikiran kami fokus hanya kepada Tuhan, fokus kepada firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Jemaat God Center yang terkasih, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Pada hari Minggu ini kita masih bisa beribadah, walau masih online, tapi kita tetap mengucap syukur. Ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kita, hari lepas hari,
ya. Seperti kata firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Share screen saya masuk ya, Ren ya, masuk ya. Aman kan? Masuk, aman. Oke. Baik saudara sekalian, kita bisa perhatikan di layar slide yang sudah saya persiapkan untuk tema kita pada hari Minggu ini tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Banyak orang mendengar tentang Roh Kudus, taunya udah Roh Kudus gitu aja. Tapi nggak tahu siapa Roh Kudus itu sendiri secara pribadi, bahkan tugasnya apa. Jadi nggak ngerti. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang Roh Kudus ya, khususnya tentang tugas-tugasnya, apa yang dia kerjakan bagi gerejanya, terlebih di zaman akhir ini. Ya, kita nggak akan ngebahas tentang Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, karena itu minggu lalu ada pembahasan gereja secara global, karena minggu lalu itu adalah peringatan Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, tapi minggu ini kita akan bahas tentang apa yang dikerjakan Roh Kudus dari semenjak turunnya Roh Kudus hingga saat ini, bahkan sampai zaman akhir nanti. Kita baca ayatnya. Apa kata Yesus sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus menuntaskan tugasnya di bumi ini? Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari Yohanes 14 ayat 16. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah dan Allah itu sendiri pribadi kedua dari Tritunggal, maka ketika Yesus berbicara ada penolong yang lain, maka itu adalah penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan. Jika saudara dalam pemberkatan nikah dikatakan istri saudara adalah penolong yang sepadan, karena memang itu sepadan dengan saudara, sama-sama manusia. Ya, manusia nggak mungkin kawin dengan patung, walau ada yang saat ini menciptakan patung untuk menjadi istrinya gitu. Tapi itu bukan penolong yang sepadan, karena dia nggak akan mungkin bisa sepadan dengan manusia untuk jadi penasehat. Nah, ketika Yesus berbicara, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, artinya itulah sepadan. Artinya adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal akan diutus. Karena di ayat yang lain dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari Anak. Maka Roh Kudus itu juga Roh Kudus itu juga diutus oleh Bapa dan Anak. Nah, ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan sang penghibur, iya, tentu hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Ini harus kita garis bawahi. Penolong dan penghibur itu hanya diberikan kepada mereka yang menaati firman-Nya, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nggak mungkin dong seorang yang tiap hari kerjaannya berbuat jahat, terus dia mengklaim, saya ini melakukan perbuatan saya ini karena kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Atau setiap hari kerjaannya adalah melakukan roh tenung, mengerjakan tenung. Terus dia klaim, saya ini melakukan ini, visi-visi alam roh yang saya dapat ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu perlu bagi kita menguji segala sesuatu. Ya. Artinya hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Bagaimana mungkin seorang bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau dia belum percaya dan menerimanya? Bagaimana mungkin seorang suami bisa dikatakan mengasihi istrinya kalau dia belum percaya sepenuhnya pada istrinya dan menerima sepenuhnya? Nah, itu analogi yang saya pakai. Walaupun Roh Kudus nggak bisa dibandingkan, diumpamakan seperti suami istri. Tapi dengan apa lagi kita kasih perumpamaan? Karena kita nggak punya contoh dari kerajaan sorga. Ya, kita nggak pernah melihat langsung seperti yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nah, Yesus menggunakan bentuk masa kini. Jikalau kamu mengasihi aku, berarti itu menekankan sikap mengasihi dan taat yang berkesinambungan. Nggak cukup hanya hari ini. Karena banyak orang tobat pada saat KKR, pada saat disampaikan firman yang begitu menggelegar, altar call maju ke depan tobat, besoknya kumat. Bukan seperti itu. Bukan hari ini tobat, besok kumat. Enggak. Tapi adalah tobat yang berkesinambungan. Kasih yang berkesinambungan. Saat orang
tobat, percaya, terima Yesus, dia mengasihi Tuhan Yesus, dia punya kasih mula-mula pada Yesus. Kasih itu nggak hanya pada hari itu saja, tapi yang berkesinambungan. Nah, disinilah Roh Kudus yang bekerja. Jadi jika seseorang hari ini tobat, terus dia mengklaim dia dapat sesuatu dari Tuhan, tapi besoknya kumat, tiap hari Minggu tobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kumat, saudara bisa uji Roh Kuduskah yang bekerja di dalam dia? Nah, kasih Allah yang begitu besar diberikan pada kita, ditunjukkan dengan manifestasi Yesus yang mati di salib bagi kita. Nyata sungguh kasihnya bagi kita. Bukan hanya bicara secara roh, tapi lahiriah Tuhan lakukan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang berkesinambungan? Nas Yohanes 14 ayat 16 ini kalau menurut tafsiran Full Life, bahwa Yesus menyebutkan Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini diambil dari terjemahan kata Yunani yaitu parakletos, saudara. Parakletos. Yang secara harfiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Mendampingi, saudara. Jadi Roh Kudus dipanggil untuk mendampingi kita berdampingan. Coba bayangkan jika saudara, ya, ini ngeri-ngeri sedap nih firman ini ya. Coba bayangkan jika saudara diberikan seorang pengawal atau pendamping yang sepadan selalu mengikuti saudara kemana saja. Dan selalu melihat, pasti merekam apa yang saudara lakukan. Kira-kira saudara bakal mau nggak berbuat dosa? Iya. Selalu ada di samping saudara. Masalahnya karena kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani kita, Roh Kudus itu, makanya mungkin kadang kita merasa, nggak ada siapa-siapa di sini. Sehingga kadang-kadang manusia itu, bahkan anak Tuhan itu, sering tergelincir, sering melakukan hal-hal yang di luar firman-Nya. Begitu. Padahal sesungguhnya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau Yesus mengatakan dia berikan parakletos yang secara harafiah berarti seseorang dipanggil untuk mendampingi agar menolong kita. Mendampingi berarti selalu berserta dengan kita kemanapun kita berada. Bahkan Daud berani mengatakan seperti itu tentang roh Tuhan. Kemana aku akan pergi untuk menghindari, untuk menjauh dari rohmu? Kemana aku pergi? Bahkan kalau aku pergi ke lembah, ke gunung, bahkan jika aku masuk ke dunia orang mati pun, di situ rohmu ada. Nggak bisa aku kabur, nggak bisa aku pergi dari Roh Kudusmu. Nah, yang lebih yakin lagi, yang lebih radikal lagi perkataan Paulus dalam suratnya dikatakan, aku ini tawanan roh. Ya, kalau Daud masih berkata, kemana aku dapat menghindari atau menjauh dari rohmu? Paulus berkata, aku ini tawanan roh. Artinya, kemanapun Paulus pergi, yang namanya dia adalah tawanan roh dalam tanda petik. Yang disebut tawanan roh maksudnya di sini adalah arti katanya milik Roh Kudus. Kemanapun Paulus pergi, Roh Kudus ada. Karena Paulus memahami itu, maka tidak sedikit pun Paulus buka celah untuk berbuat dosa. Malulah gitu. Saudara nih, siapapun yang ada di sini, misalnya kemana saudara pergi, misalnya nih, saya ambil contoh lebih enak, panggil contohnya misalnya Febri nih. Kemana Febri pergi, saya ada selalu melihat. Kira-kira berani nggak Febri buka celah? Karena saya selalu ada. Terekam loh apa yang diperbuatnya. Gitu. Nah seperti itu sebenarnya Roh Kudus yang diutus itu, parakletos itu seperti itu. Bukan hanya bicara tentang kuasa, pendeta berkhotbah, altar call, tumpang tangan, blak, semua rebah. Bukan hanya sekedar itu. Kadang orang hanya mikir rebahnya, tapi nggak mikir bahwa dia parakletos yang dijadikan pendamping, mendampingi kita kemanapun kita berada. Bahkan saat kita ujian di sekolah misalnya, atau pada saat UTS, UAS di kampus gitu atau di sekolah, kita melirik kanan, melirik kiri, kira-kira Roh Kudus tahu nggak? Tahu, saudara. Dia ada berserta dengan kita. Kan pendamping kemanapun kita berada. Nah seperti itu. Itu maksud Yesus di sini. Dia menjadi pendamping. Dia menjadi penolong. Arti kata ini sangat kaya sebenarnya. Selain pendamping, penolong, dia juga penasehat. Menasehati kita. Jangan berbuat begitu, itu curang. Dalam hati kita dia berbicara. Dia juga penguat, menguatkan kita. Penghibur kita, penolong, pembela, juru selamat, sekutu dan sahabat. Saat badai kehidupan menerpa kita,
Sehingga badai kehidupan ini hendak menghempaskan iman kita, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur. Ayo bangkit lagi anakku, ayo bangkit lagi sahabatku. Dia sebut kita sebagai anaknya, dia disebut kita juga sebagai sahabatnya. Karena ini adalah roh yang keluar dari Bapa dan anak. Begitu saudara. Jadi pahami Parakletos ini dengan baik. Kita pahami. Dia bukan hanya sekedar suatu power yang berikan kuasa saat KKR jeger-jeger orang tumpang tangan, gubrak-gubrak udah selesai sampai di situ saja. Bukan. Tapi dia selalu beserta dengan kita. Kita pahami lebih dalam. Bukan hanya sekedar power itu. Ya. Kalau kita hanya bicara tentang kuasa, ibarat serudal ditembakkan, meledak, jeger, udah selesai sampai di situ aja. Enggak. Tapi lebih dari situ. Lebih dari kuasa itu. Dia beserta dengan kita. Kapan aja dia bisa aktif. Dan memang aktif. Saudara sekalian. Maka dapat kita pahami, dapat kita ambil intisarinya bahwa Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid dan juga bagi kita saat ini di zaman akhir ini apa yang pernah dilaksanakan Yesus. Karena dia adalah penolong yang lain, penolong yang sepadan sama seperti Yesus. Karena dia keluar dari Bapa dan dari Yesus. Maka apapun yang pernah dilakukan Yesus akan dilakukan Roh Kudus untuk menolong para murid juga untuk menolong kita saat ini. Ya. Waktu murid bersama-sama dengan Yesus, Yesus lakukan apa? Roh Kudus lakukan itu juga. Ya. Roh Kudus akan mendampingi mereka dan kita, menguatkan mereka, para murid, dan kita, gereja Tuhan di zaman akhir ini. Coba kita lihat perbandingannya, apa yang dilakukan Yesus pada murid-murid saat bersama-sama dengan Yesus dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saat Petrus berjalan di atas air, dia mulai selangkah dua langkah bisa, tapi ketika dia lihat ombak, ketika dia lihat badai mengamuk, ya, mulai dia ketakutan. Lalu berseru, "Tuhan, tolong aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menolong. Apakah Yesus menunda-nunda saat Petrus mulai tenggelam? Tidak. Yesus menolongnya ketika Petrus minta tolong. Dan Yesus berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Bimbangnya di sini Petrus ketika dia lihat badai. Ketika dia lihat ombak begitu besar menerpa dia. Saya akan tenggelam nih. Padahal dia sudah mulai selangkah dua langkah. Dia bisa berjalan di atas air. Demikian banyak anak Tuhan. Demikian hal yang kadang kita alami saat kita mengalami di perjumpaan dengan Tuhan. Saat kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita melangkah bersama Roh Kudus. Tapi ketika fokus kita mulai teralih pada dunia ini. Kepada keindahan dunia ini. Yang awal-awalnya menawarkan hal-hal yang indah. Tiba-tiba hal yang indah itu berubah menjadi badai hidup. Kita mulai diterpa dan mulai mengandaskan iman kita. Jangan berhenti berseru pada Roh Kudus. Berseru pada Tuhan dan Roh Kudus akan menguatkan. Jangan bimbang anakku. Dia akan menguatkan. Nah ini. Apa yang pernah Yesus lakukan ketika bersama dengan murid-murid, Roh Kudus lakukan. Begitu saudara. Roh Kudus juga mengajar mereka hidup yang benar. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah seperti itu. Roh Kudus saat dicurahkan di Pentakosta, di mana murid-murid dikatakan saat itu berbahasa-bahasa yang lain, ya, yang diklaim oleh gereja-gereja Pentakosta karismatik sebagai berbahasa roh, tetapi orang-orang lain mendengarnya mereka itu bernubuat, ya, berkata-kata dalam bahasa manusia, tapi bernubuat dalam konteks ini bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi ke depan lagi, tapi apa yang sudah pernah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Itu yang kata Petrus penggenapan dari kitab Yoel, bernubuatnya. Apa yang sudah pernah dilakukan Yesus dikatakan oleh mereka kepada bangsa-bangsa. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi bangsa-bangsa yang datang dari bangsa-bangsa seluruh kolong langit saat itu mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, mengajar mereka segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan. Luar biasa Roh Kudus. Luar biasa. Ada kalanya ketika kita bertemu dengan orang lain, orang yang baru kita kenal, dia bertanya sesuatu, kita tidak mempersiapkan jawabannya.
dari firman Tuhan. Mungkin firman itu sudah pernah kita baca, tapi karena sangat banyaknya ayat-ayat firman Tuhan kita lupa. Tapi saat dia bertanya, Roh Kudus bisa mengingatkan. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Dia mengingatkan, kasih jawaban ini. Nah, seperti itu. Itu salah satu yang dilakukan Roh Kudus. Banyak hal yang Roh Kudus bisa lakukan. Lalu Roh Kudus ini juga akan menghibur dalam situasi yang sulit. Kalau Yesus pada saat bersama-sama dengan murid menghibur mereka dalam situasi yang sulit, ketika mereka kelaparan, lalu Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika mereka ketakutan, di laut ada badai, Yesus meredakan badai itu. Nah, Roh Kudus juga melakukan itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berkata, dia akan datang kembali. Datang kembalinya Yesus ini manifestasinya dalam rupa apa? Dia mengutus Roh Kudusnya yang keluar dari Bapa dan dari Yesus. Itu. Lalu yang kelima, Roh Kudus menaikkan doa syafaat bagi mereka. Dikatakan ya. Bagi mereka, bagi para murid saat itu. Dan juga bagi kita. Kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 26 dan 27 berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, kecuali hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkati kami, makanan dan minuman kami. Hanya sebatas itu. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita bisa bersyafaat bagi gereja-gerejanya, bagi hamba Tuhan, bagi bangsa-bangsa, bagi alam semesta ini. Kita bisa bersyafaat. Naikkan permohonan dengan ucapan syukur pada Tuhan. Nah, Roh Kudus itu membantu kita. Kadang saya kan saat doa syafaat saya berbahasa roh, lalu Roh Kudus ingatkan apa yang harus saya doakan. Kalau saya nggak mencatat pokok doa syafaat, maka saat saya berdoa itu, Roh Kudus mengingatkan apa-apa yang perlu didoakan. Bahkan kadang suatu malam, pas tengah malam sebelum tidur, saya berbahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sesuatu, doakan ini. Ya mungkin saat itu seseorang itu sedang dalam kondisi diserang atau dalam kondisi lemah, ya saya doakan. Ya, Roh Kudus mengajarkan. Nah, seperti itu. Orang itu nggak tahu kalau kita sedang doakan dia. Kan nggak perlu tahu, dan nggak perlu kita telepon. Saya barusan mendoakan kamu ya, Roh Kudus menyuruh. Nggak perlu. Itu kita nggak perlu cari poin bagi manusia. Kan Roh Kudus suruh. Kita hanya sebagai hamba yang harus melakukan apa yang kita lakukan. Yang keenam, Roh Kudus menjadi seorang sahabat untuk membantu kepentingan mereka dan untuk tinggal berserta dengan mereka untuk selamanya. Yohanes 14 ayat 17, Yesus berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya dikatakan dia sahabat, dia menyertai kita. Dia bukan hanya di luar, saudara, dia di dalam kita. Makanya kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada. Makanya ingat selalu, kita nggak bisa bersembunyi dari Roh Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan Roh Tuhan. Kita hanya berusaha menutup-nutupi bahwa Roh Kudus nggak ikut berserta dengan kita. Makanya kadang kita bisa tergelincir dalam berbuat dosa. Ya, kita berusaha menipu diri kita sendiri bahwa Roh Kudus nggak ada saat ini berserta dengan kita. Atau Roh Kudus sedang kita sembunyikan. Padahal nggak bisa. Emang kita Tuhan bisa menyembunyikan Roh Kudus? Ya, saat kita berusaha mau berbuat curang, nah kita sedang menipu diri kita sendiri nih. Kita merasa, kita mengklaim kita sedang bersembunyi atau Roh Kudus sedang kita sembunyikan di bawah gantang, di bawah tempat tidur kita gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu hanya menipu diri sendiri. Karena dia ada di dalam kita. Nah, istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus. Nah, selain Roh Kudus dikatakan adalah parakletos dalam Yohanes 14 ayat 16 tadi, ternyata parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara
pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, pengantara di sini dalam 1 Yohanes 2:1 dikatakan dalam bahasa Yunani parakletos, ya. Jadi Yesus juga dikatakan parakletos. Nah, oleh karena itu Yesus juga merupakan suatu penolong dan juru syafaat bagi kita di sorga. Yesus posisinya duduk di sorga. Dari mana kita tahu? Ya, salah satunya ketika Stefanus dilempari dengan batu, dia sebelum mati, dia melihat, sesungguhnya aku melihat langit terbuka, ya, dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Stefanus memuji Bapa, memuji Yesus saat itu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi parakletos bagi kita, penolong dan juru syafaat kita di sorga. Dia bersyafaat bagi kita. Ingat saudara, Yesus yang telah mati disalib bagi kita di sorga bersyafaat bagi kita. Jangan sampai Yesus bersyafaat bagi kita di sorga, tapi kita sendiri nggak mau bersyafaat bagi kita dan bagi gerejanya. Diajak berdoa malas gitu. Yesus aja berdoa, Yesus yang sudah mati tujuannya adalah untuk nolong kita gitu. Sampai saat ini masih bersyafaat bagi kita di sorga. Pendamai bagi kita di sorga. Ya, ini ayatnya. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepadanya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Ayat yang poin 9. Sedangkan Roh Kudus merupakan penolong dan juru syafaat yang tinggal di dalam kita di bumi ini. Yesus juru syafaat kita, penolong dan juru syafaat kita yang saat ini tinggal di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan Roh Kudus merupakan penolong dan juru syafaat kita yang tinggal di dalam kita, yang saat ini masih di bumi. Roma 8 ayat 26, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, 2 Timotius 1 ayat 14. Saya bacakan satu persatu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri membantu kita. Bahkan Roh sendiri kadang tanpa kita dia bersyafaat bagi Allah. Untuk kesejahteraan kita. Untuk keselamatan kita. Untuk penghiburan bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini dikatakan. Kita adalah bait Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Itu juga diulang dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara sekalian. Lalu saya bacakan, saya lompat 1 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, ingat ayat-ayat ini. Roh Allah diam di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia tahu segalanya karena dia adalah roh. Dia adalah kuasa. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah roh yang keluar dari Bapa dan Yesus. Kalau dia tinggal di dalam kita, pelihara harta yang terpendam itu. Pelihara hubungan yang baik dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ya. Jangan terlena dengan keindahan dunia ini dan segala isinya, karena itu suatu saat bisa berubah menjadi suatu badai yang sangat menakutkan. Tapi biarlah kita terheran-heran mengagumi kuasa Allah Tritunggal yang bekerja dalam kita, yang dimanifestasikan dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam hati kita. Pelihara itu. Haleluya. Nah, coba kita lihat bagaimana Roh Kudus sebagai penghibur bagi jemaat mula-mula. Nah, ini ada 2 ayat saya ambil, walau ada banyak ayat, tapi kita ambil 2 ayat aja. Kisah 9 ayat 31 berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya makin besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dikatakan, jemaat mula-mula ya, yang ada di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam damai. Karena apa? Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Berada dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Jumlahnya makin besar, makin bertambah. Karena apa? Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Ya, manusia hanya sebagai pelaksana, tapi itu semua dikerjakan oleh karena
kuasa Allah melalui pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Roh Kudus menghibur bagi jemaat mula-mula. Dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, dalam jemaat Filipi juga yang diakui bahwa Roh Kudus itu ya, dalam persekutuan dengan roh ada nasihat, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Jadi kalau seseorang berkata dia di dalam Roh Kudus, tapi dalam hidupnya tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih mesra, ya mungkin dia sedang bergumul untuk hidup di dalam roh gitu. Kita jangan langsung klaim, dia itu bukan anak Tuhan. Mungkin dia sedang bergumul untuk hidup dalam roh begitu. Begitu saudara. Ya. Ya mungkin saudara suatu saat pernah dikata-katai oleh anak-anak Tuhan atau difitnah gitu. Jangan langsung klaim itu bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Ya mungkin dia sedang bergumul untuk hidup di dalam Roh Kudus. Begitu saja ya. Ya, kita semua pasti pernah dikata-katai, bahkan difitnah, dikatakan yang nggak baik gitu, yang nggak sesuai dengan faktanya. Ya doakan aja, haleluya. Tunjukkan bahwa kita adalah hidup di dalam roh, begitu. Ya, saya pernah mendengar kabar, saya dikata-katai oleh seorang pendeta, ya dikatakan bahwa Hendra itu nggak pantas jadi gembala. Itu pendeta yang ngomong loh. Sudah ditabiskan pendeta. Hendra itu nggak pantas jadi gembala karena dia nggak tahu firman Tuhan. Nah, padahal fakta di lapangan yang ngomong itu yang nggak, dia hanya pendeta tembakan, ditembak jadi pendeta dan dia nggak sekolah teologi, nggak lulus. Dia nggak pernah belajar firman Tuhan secara resmi. Ya, Yesus aja dia di sekolah orang Yahudi kan pendeta itu disebut rabi. Yesus aja itu pendeta ya. Kalau untuk versi kita. Karena dia itu sekolah pendeta, sekolah kerabian. Yesus aja. Untuk sekolah rabi itu dia harus sekolah 10 tahun dalam sekolah kerabian. Gitu. Yesus aja gitu. Ini pendeta ini mungkin lebih dari Yesus. Enggak sekolah pendeta. Dia mengklaim dirinya lebih tahu firman Tuhan dari saya. Hendra itu nggak pantas jadi gembala. Karena dia nggak tahu firman Tuhan itu. Ya saya dengar itu saya ketawa aja, puji Tuhan. Saya bilang gitu aja. Karena saya kan ya belajar firman Tuhan, walau ya pengetahuan saya nggak sehebat orang-orang lain lah. Tapi setidaknya saya sudah mencemplungkan diri untuk belajar firman Tuhan. Saya masuk sekolah teologi ya. Gitu. Sama seperti Yesus juga masuk sekolah teologi orang-orang Yahudi saat itu. Sekolah rabi gitu. Nah seperti itu. Tapi ya jangan kita klaim si pendeta ini bukan anak Tuhan. Nggak boleh gitu juga. Dia mungkin sedang bergumul untuk hidup di dalam roh. Begitu aja. Doakan. Ya, begitu sebagai bukti bahwa kita itu hidup dalam roh. Anak Tuhan itu ya saling mendoakan. Ya, saling mengingatkan. Begitu saja. Nah ini penghiburan roh bagi jemaat mula-mula. Ada kasih mesra. Nah kita harus benar-benar punya kasih yang mesra. Punya belas kasihan. Justru kita harus punya belas kasihan pada orang-orang yang hidupnya suka memfitnah, suka mengata-ngatai yang nggak benar. Kalau mengata-ngatai fakta itu ya wajar gitu. Kita kalau lihat di YouTube itu suka ada yang namanya diskusi atau debat Kristen itu bukan mengata-ngatai, dia membukakan kebenaran. Kita harus bisa bedakan yang namanya membukakan kebenaran dengan mengata-ngatai. Kalau tadi kan mengata-ngatai, karena itu kan nggak fakta. Faktanya saya itu belajar teologi. Begitu saudara sekalian. Tapi nggak apa-apa. Mari hidup di dalam roh. Haleluya. Nah, bagaimana penghiburan Roh Kudus bagi jemaat saat ini? Ya kita munculkan hal-hal yang sederhana aja. Nggak usah hal-hal yang sulit-sulit, yang harus ditafsirkan secara teologis. Ini kalau kesaksian saya, penghiburan Roh Kudus yang saya rasakan ketika saya mulai down, ketika terpaan dunia ini. Sebenarnya kalau hanya badai dunia ini yang menyerang, kita ada kekuatan Tuhan berikan. Yang kadang yang nggak dimengerti itu adalah ketika kita dapat serangan dari dalam, dari sesama anak Tuhan. Itu yang bikin kita kadang down. Tapi Roh Kudus mengingatkan akan firman Tuhan. Ya, salah satu ayat pamungkas yang Roh Kudus ingatkan bagi saya ketika saya down, jika diserang sesama anak Tuhan adalah, jika aku menderita, itu adalah keuntungan bagiku. Itu ditulis oleh pemazmur. Jika aku mengalami penderitaan, jika aku mengalami kesesakan, itu adalah baik bagiku. Supaya aku merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah seperti ini. Ternyata ada kalanya ketika kita boleh merasakan yang gak enak. Padahal yang kita merasakan itu bukan karena kesalahan kita. Nah ini. Supaya kita merenungkan kebaikan Tuhan.
Tuhan begitu baik. Mengapa saya katakan begitu? Iyalah, Yesus nggak salah apa-apa. Kenapa harus dia yang disalibkan bagi kita? Ya kenapa sih, nggak apa-apa. Kali-kali kita boleh merasakan sedikit yang Yesus rasakan. Kita nggak salah apa-apa, tapi kita disakiti, kita dirugikan, kita difitnah. Yesus disakiti, dia dirugikan, dia difitnah. Dia memang benar Tuhan, dia dihujat. Dia memang benar anak Allah, dia memang benar firman Tuhan yang mau menyelamatkan dunia. Dia malah disalibkan. Dia disakiti. Nah, jika kita boleh merasakan sedikit aja penderitaan Yesus, kan kita lebih mengucap syukur. Oh Yesus, engkau sungguh dahsyat, luar biasa. Saya diizinkan mengalami sedikit yang kau alami. Kalau untuk semuanya nggak akan sanggup kita kali. Ya, karena kita bukan Tuhan. Setidaknya kita boleh mengalami, boleh merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Apalagi penghiburan Roh Kudus bagi jemaat saat ini boleh kita alami. Saya punya pengalaman waktu tahun 2004, mama saya meninggal, saya ditelepon, oke. Saya naik pesawat, begitu di pesawat tiba-tiba intimidasi datang, begitu pesawat terbang, wah suara menderu, saya lihat awan-awan, tiba-tiba intimidasi datang, ya gitu kan. Hal-hal yang menyedihkan yang datang gitu kan. Mulai godaan untuk menangis. Maksudnya di pesawat menangis gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, dia memperlihatkan di awan tentang awan-awan permai gitu. Nanti juga semuanya berkumpul pada saat Yesus datang di awan-awan permai. Nanti juga kalian berkumpul sama-sama. Kan Alkitab berkata orang yang sudah meninggal duluan nanti tetap diberikan tubuh baru, naik duluan, lalu kita bersama-sama. Saya lihat, wah ada penghiburan. Ya, dan ada penghiburan saat ini juga. Ibu saya sudah bersama-sama dengan Tuhan dan nanti akan berkumpul bersama. Nah, seperti itu. Ada Roh Kudus yang menghibur. Jadi saya dikuatkan. Maka ketika begitu saya sampai di Medan saat itu, seluruh saudara saya kaget gitu kan. Mengapa saya datang tapi bisa dengan wajah yang senyum tanpa menangis. Mereka kira saya bakal tumpah dan menangis. Karena saya udah dapat penghiburan dulu dari Roh Kudus. Saya bilang, saya sedih tetap sedih. Tapi yang lebih dari kesedihan itu ada sukacita yang luar biasa. Karena saya diingatkan Roh Kudus, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah menerima Tuhan dalam hidupnya. Saya saksikan. Dan dari kesaksian saya ini, saya bisa doakan begitu banyak saudara saya saat itu untuk terima Yesus. Untuk mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dalam keadaan orang tua sedang meninggal, saya manfaatkan untuk penginjilan. Waktu saat itu, momentum yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa. Nah, ada kalanya hal-hal yang luar biasa bisa Tuhan bukakan, Roh Kudus bukakan dalam hidup kita. Apa penghiburan Roh Kudus? Apa pertolongan Roh Kudus? Apa nasihat Roh Kudus? Apa kekuatan yang yang Roh Kudus berikan di saat-saat genting dalam momen-momen tertentu dalam hidup saudara? Coba catat itu. Dan dengan kita mencatat apa yang telah Roh Kudus lakukan, kita renungkan, wah luar biasa Tuhan, Engkau selalu besertaku. Roh Kudus nantiasa menasihati dan melindungi aku. Nah seperti itu. Mungkin jika kita izinkan satu persatu bersaksi, waktunya nggak akan cukup. Tapi pasti akan menguatkan jika ada yang bersaksi. Misalnya Febri, oh Roh Kudus pernah mengingatkan saya tentang ini. Misalnya Kevin berkata, oh Roh Kudus pernah menghibur saya dalam kondisi seperti ini. Mungkin Randy bisa berkata, oh, Roh Kudus pernah mengingatkan saya begini-begini. Sangat banyak, sangat kaya apa yang telah Roh Kudus lakukan bagi kita saudara. Saya katakan Roh Kudus bukan hanya sebatas kuasa yang bekerja saat KKR orang berjumpalitan rebah, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu, dia selalu beserta dengan kita. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema Roh Kudus pada hari Minggu ini, yang pertama bahwa Roh Kudus adalah penolong dan penghibur yang diutus oleh Bapa dan Anak. Dia keluar dari Bapa dan dari Anak. Roh Kudus adalah penolong dan juru syafaat kita yang tinggal di dalam hati kita di bumi ini. Sedangkan Yesus merupakan penolong dan juru syafaat kita yang tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu, mari kita tetap hidup di dalam roh dan miliki kasih yang berkesinambungan kepada Tuhan. Manifestasi kasih itu kita tunjukkan dengan kita mengasihi sesama kita. Maka orang-orang dunia akan mengakui bahwa kita adalah hidup yang kitab terbuka, Alkitab yang terbuka, firman Tuhan yang terbuka, dan kita anak Tuhan yang hidup di dalam roh. Selamat hari Minggu, selamat hidup di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya kembalikan pada multimedia.
Suaramu belum masuk, Feb. Oke, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa syafaat. Ya Abah, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan bagikan pada setiap kami. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Itu sangat baik sekali bagi setiap kami untuk menuntun langkah kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah penyertaan Tuhan selalu Tuhan limpahkan pada setiap kami, khususnya pada hadir pada hari ini Bapak. Ya Bapak, biarlah Tuhan juga yang selalu melimpahkan juga tuntunan Tuhan. Biarlah roh Tuhan tidak undur daripada kami. Biarlah roh Tuhan yang selalu menuntun langkah kami sampai pada finish nanti. Kami tetap di dalam Tuhan. Dan kami tetap bergelora dan juga semangat untuk menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja God Center ini. Biarlah juga Tuhan yang menuntun gereja God Center ini kemanapun Tuhan tuntun. Biarlah kami selalu taat kepada Tuhan dan kami selalu mempunyai hati yang peka untuk akan tuntunan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati para pelayan, memberkati Pak Hendra, memberkati Ko Kevin, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, untuk memberkati juga setiap jemaat yang hadir pada hari ini, untuk memberkati ya Bapak. Biarlah juga Tuhan limpahkan pada setiap kami sukacita dan sejahtera juga Tuhan limpahkan. Dan biarlah dimanapun kami melangkah, biarlah hanya Tuhan selalu kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pendidikan, setiap pekerjaan, dan juga setiap keluarga demi keluarga Tuhan memberkati. Biarlah ada tuntunan Tuhan juga. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-anak muda yang ada di center ini khususnya. Tuhan yang pakai kami untuk menjadi berkat untuk bagi generasi kami. Tuhan pakai juga setiap para orang tua. Biarlah hikmah dan kebijaksanaan Tuhan tambahkan kepada mereka. Dan juga Tuhan yang pakai mereka juga Bapak untuk menuntun setiap anak-anak mereka. Sehingga anak mereka juga dibawa kepada mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pelayan. Tuhan yang pakai juga ya Bapak. Setiap talenta Tuhan tambahkan. Apakah yang dalam bermusik Tuhan tambahkan juga dalam berkomunikasi juga Tuhan limpahkan juga setiap talenta ya Bapak. Maupun Tuhan berkati juga setiap talenta untuk yang Tuhan percayakan kepada setiap jemaat, Tuhan juga tambahkan ya Bapak, biarlah hikmat dan kebijaksanaan maupun talenta-talenta yang lain Tuhan limpahkan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke Bapak, biarlah juga penyertaan juga ada, Tuhan juga ada bagi Indonesia ini, biarlah sukacita juga damai sejahtera juga Tuhan limpahkan, biarlah kami hidup di dalam kasih, kami tidak biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, khususnya kepada anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Bapak. Biarlah kami juga menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi, juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Overflowing with your love for
Haleluya. Saudara sekalian, sebelum tutup ada pengumuman tambahan. Yang pertama, ya, tolong kita perhatikan, ada perbicaraan saya dengan koordinator wilayah ya, perwakilan Sinode Jawa Barat. Ya, karena kami sudah pernah ke sana, saya bersama Pendeta Anton ya, mengenai kekosongan kependetaan di God Center, maka dalam waktu dekat akan diadakan pentahbisan pendeta. Ya, itu baru direncanakan tanggal 20 bulan Juni ya. Nggak tahu nanti Skorwil apakah setelah mengusulkan itu ke sinode dan sinode setuju tanggal itu. Kalau setuju, maka kemungkinan tanggal 20 akan diadakan pentahbisan pendeta untuk God Center buat saya. Itu dan nanti kalau pas Pendeta Anton ada di Bandung juga, beliau juga harus hadir dan sekaligus nanti yang mendoakan tumpang tangan itu ya sebagai impartasi beliau. Dan mungkin sekaligus nanti memberikan kata apalah gitu ke jemaat sambutan gitu. Kalau nanti kita bisa dapat tempat yang ini, karena rencana mungkin Pak Agus akan pinjam tempat di Vape Hotel supaya luas, kalau bisa menampung yang jemaat yang bisa ikut, tapi kalau ruangan nggak bisa menampung untuk banyak orang, ya kita tetap lakukan secara Zoom ya, dari Zoom ada, dari YouTube ada, jadi jemaat tetap bisa lihat. Tapi harapan kita bisa ruangannya bisa menampung banyak jemaat begitu, karena ada beberapa PDM dari JKI yang di Bandung juga yang mau ditahbiskan naik jadi pendeta full seperti itu. Jadi ada beberapa yang akan ditahbiskan kalau jadi tanggal 20. Itu informasi sementara, tapi jangan klaim dulu tanggal 20, itu baru usulan dari Korwil Jawa Barat untuk sinode. Tinggal menunggu keputusan dari sinode. Kalau sinode setuju baru dilaksanakan. Tapi kalau sinode bilang tolong ambil hari yang lain gitu. Ya, kita harus ambil tanggal yang lain. Begitu Saudara. Jadi itu baru rencana dari perbicaraan saya dengan Korwil. Lalu yang kedua, kita yang biasanya home center hari Kamis, acara home center ini kita alihkan menjadi acara pertemuan raya bersama aliansi kita Theon Network ya. Pelayanan Theon ini mencakup kota-kota di Indonesia, pulau-pulau di Indonesia, bahkan ada yang luar negeri. Jadi kita boleh saling mengenal, saling bersapa dengan teman-teman kita yang sama-sama pelayanan roh, pelayanan dengan karunia Roh Kudus. Kita akan merasa oh ternyata yang ikut dalam pelayanan Roh Kudus ini banyak gitu ya. Kenapa juga kita satukan dengan itu gitu. Dan pelayanannya para tim pelayanannya kita juga, cuman ada nanti bersama dengan Bro Peter dari Jakarta dan teman-teman yang para pelihat dari sana gitu juga gitu. Jadi kita lakukan ini supaya mewujud nyatakan kesatuan tubuh Kristus, yang minimal di pelayanan karunia kita ada kesatuan begitu. Jadi harap dukungan jemaat sama seperti jemaat ketika datang di home center, ya kita masuk ke pertemuan raya. Untuk sementara saat ini masih mengambil hari Rabu. Nggak tahu ke depannya apakah ada kebijakan dialihkan jadi hari Kamis lagi, itu nanti gimana kebijakan dari meeting di Theon. Tapi untuk sementara pakai hari Rabu, dan nama juga masih pakai pertemuan raya. Itu beda dengan ibadah raya. Pertemuan raya ini sama seperti home center. Nanti juga kita usulkan namanya supaya diubah, jangan pertemuan raya. Karena konteksnya seolah-olah ibadah raya gitu. Karena kemarin ada jemaat yang minta, Pak He tolong dong kirimkan link ibadah raya kemarin. Saya kaget. Kemarin itu bukan ibadah raya, itu pertemuan raya. Nah, supaya nggak simpang siur pengertian ini, supaya jemaat jangan ngerasa, saya kan udah ibadah raya kemarin hari Rabu. Nanti gitu. Jadi pertemuan raya itu kita ubah namanya. Entah apalah, misalnya kalau selama ini kita pakai home center, misalnya tending center, ya entah apalah gitu, bisalah gitu. Nanti kita usulkan di Theon. Saya harap dukungan jemaat untuk boleh jadi hadir dalam pertemuan raya ini. Kita akan selalu kasih linknya, dan ingat pelayannya tetap kita juga, tapi ditambah dari tim pelayan di Jakarta dan mungkin dari bangsa-bangsa juga ada yang sudah berhasil dicetak tim Theon selama ini gitu ya, berjalan bersama-sama lah gitu ya. Gitu. Jadi harapan kita bisa terwujud pelayanan yang bersinergi begitu. Bersinergi itu kita saling menopang, saling menguatkan. Kalau dikerjakan sendiri, ngangkat meja satu orang,
10 meja, memindahkan dari ruangan A ke ruangan B, itu akan lama. Tapi ketika bersinergi 4 orang, itu kan lebih cepat daripada satu-satu gitu. Nah ini begitu juga pekerjaan kita di dalam pelayanan roh ini. Begitu saudara sekalian, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti, bisa ditanyakan di grup atau private chat. Mari kita akhiri ibadah kita ini, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang Tuhan wujud nyatakan pada kami, terlebih Roh Kudus yang menolong, menghibur, menguatkan kami. Kami berterima kasih oleh pengorbanan Kristus, dan Kristus sampai saat ini masih menjadi penolong kami dan bersyafaat bagi kami di surga, dan Kristus mewujudkan, nyatakan janjinya bahwa akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman dengan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Kristus dan dari Bapa dan tinggal di dalam kami. Dan jika Roh Allah tinggal dalam kami, Roh Kudus tinggal dalam kami, kami percaya itu adalah manifestasi dari Bapa Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kami, dan kami mau tetap pegang itu Tuhan, supaya kami saat kami melangkah, kami tidak tergelincir, supaya kami punya tahu rasa malu kalau ketika kami hendak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus nantiasa mendampingi kami, selalu bersama dengan kami, bahkan ada dalam hati kami. Supaya malu atau muak akan dosa itu ada dalam hati kami. Biar Roh Kudus senantiasa menyucikan kami, menguatkan kami, melayakkan kami menjelang kedatangan Kristus kedua kalinya. Sebab sudah banyak tanda diberikannya Tuhan. Sudah banyak firman disampaikan bahwa Yesus akan datang segera untuk menjemput para kudusnya. Layakkan kami, layakkan gereja Tuhan. Kuduskan, sucikan Tuhan. Supaya pakaian kami putih saat kami nanti terbang menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Terima kasih, biarlah Engkau yang berkati umat-Mu saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat jemaat semua. Terima kasih buat Sevanya Christian, buat Randy, buat Cisusan, Cilidia, Cilina, Kotantan, Ciela, Kevin, Jenitan, Felicia, dan sekeluarga, Febri, Nathan, Desvani, Ibu Nia, dan semua yang hadir. Tuhan Yesus memberkati.